kita lanjutkan mengenai hidrograf ya. Ya. Tadi kita misalkan ada satu unit hujan, katakanlah satu unit hujan dengan intensitas tertentu dan dengan durasi waktu tertentu, dan kemudian akan berubah menjadi komponen-komponen dari runoff. Nah, kalau kita misalkan ini adalah kurva infiltrasi. Infiltrasi itu air yang masuk ke dalam tanah ya, yang masuk ke dalam tanah. Apabila dia tanahnya permeable, tidak kedap, maka ini adalah bagian yang terinfiltrasi. Maka ini juga kita sebut sebagai F, laju infiltrasinya di sini. Kemudian juga ada laju simpanan cekungan atau depression storage, kemudian laju simpanan permukaan tanah, kemudian ada laju simpanan saluran sungai. Kemudian ada Q, yaitu laju aliran permukaan. Nah, ini adalah laju aliran permukaan yang terjadi dari hujan setelah melalui beberapa proses ini, setelah air masuk ke dalam komponen-komponen yang lain, yaitu infiltrasi, simpanan permukaan tanah atau depression storage, dan simpanan kemudian menjadi simpanan saluran sungai. Nah, selama hujan itu terjadi, maka aliran permukaan itu akan meningkat, akan naik. Dan setelah hujannya stop, maka perlahan-lahan dia akan turun aliran permukaannya. Bisa dicerna ya adik-adik, sangat masuk akal, seperti ini penjelasannya. Nah, apabila ini terjadi hujan, dalam beberapa unit terjadi hujan, maka apabila ini kurva infiltrasi, maka bagian bawah dari kurva infiltrasi ini akan masuk ke dalam tanah, sedangkan bagian atasnya itu akan menjadi runoff yang kita sebut sebagai effective rainfall atau excess rainfall. Nah, runoff ini menyebabkan terjadinya kenaikan debit, karena runoff itu akan menyumbang kepada debit air sungai. Ketika dia masih terjadi hujan, sebagian terinfiltrasi, excess rain atau rainfall excess itu akan menyebabkan terjadinya kenaikan debit sungai. Ketika dia hujannya berhenti, maka perlahan-lahan debit sungai juga akan berkurang. Seperti ini. Nah, ini adalah contoh beberapa bentuk hidrograf. Jika I adalah hujan, F adalah infiltrasi, F besar adalah total air terinfiltrasi, SMD adalah soil moisture deficiency, jadi jumlah air yang dibutuhkan untuk menjenuhkan. Kalau hujannya lebih kecil daripada infiltrasi, maka sebagian besar air akan terinfiltrasi, jadi akan terjadi sedikit aliran permukaan. Nah, pada kasus B, ketika hujannya lebih kecil daripada infiltrasi, sedangkan total air terinfiltrasi lebih besar daripada soil moisture deficiency atau air yang dibutuhkan untuk menjenuhkan, maka dia akan terjadi runoff yang kecil. Pada case C, ketika hujannya lebih besar daripada laju infiltrasi, maka total air terinfiltrasi lebih kecil daripada air yang dibutuhkan untuk menjenuhkan tanaman, jadi hanya butuh sedikit air untuk menjenuhkan tanaman, maka sebagian besar akan menjadi runoff. Nah, pada case 4, ketika hujannya lebih besar daripada infiltrasi dan total air terinfiltrasi lebih besar pada kebutuhan tanah untuk menjenuhkan dirinya atau kebutuhan air bagi tanah untuk dijenuhkan, maka dia akan menjadi runoff yang lebih besar daripada case yang sebelumnya. Nah, ini sudah kita jelaskan tadi, bisa adik-adik baca di slide-nya ya. Nah, kemudian bagaimana dengan bentuk das atau posisi hujan? Hujan itu sebagian besar terjadi tidak merata pada sebuah das. Nah, apabila hujan terjadi pada daerah hulu, maka dia butuh waktu tempuh untuk mencapai outlet di sini. Sehingga kalau kita lihat hidrografnya, maka puncak hidrograf itu akan lebih lambat daripada apabila hujannya jatuh pada daerah hilir. Dia membutuhkan waktu yang lebih cepat untuk sampai kepada outlet. Jadi puncak pada das B itu lebih cepat dicapai daripada puncak pada das A ketika hujannya terjadi di daerah hulu. Bagaimana dengan bentuk das? Bentuk das itu akan menyebabkan perbedaan bentuk hidrograf juga. Ketika dia bentuk dasnya mengerucut, apabila terjadi hujan katakanlah merata dalam sebuah das, maka daerah-daerah di hulu akan membutuhkan waktu tempuh yang lebih lama menuju ke hilir atau ke outlet, sedangkan daerah yang das dengan bentuk yang lebih melebar ke hilir yang mengkerucut ini akan terjadi ketika hujan, dia menampung lebih sedikit air daripada yang ditampung oleh daerah hilir, maka dia akan lebih cepat mengalir ke outlet di das B. Maka puncak
debit pada das B itu lebih cepat daripada pada das A. Nah, bagaimana kita menjelaskan kejadian hujan menjadi debit atau menjadi surface runoff? Kita bisa jelaskan dengan konsep time area. Jadi ketika daerah yang paling dekat kepada outlet ini akan sampai duluan pada menjadi debit sungai. Kemudian daerah berikutnya lagi, dan daerah yang paling jauh akan sampai belakangan pada debit sungai, pada outlet. Jadi semakin jauh lokasi hujan tersebut, maka dia akan sampai kepada outlet semakin lama. Ini juga sama, ini daerah yang paling dekat akan sampai duluan, ini waktu ya. Ini daerah kedua akan sampai berikutnya, daerah ketiga akan sampai berikutnya, dengan proporsi yang sama, dengan proporsi luas yang sama. Nah, untuk yang ini juga sama, daerah yang paling dekat akan duluan menjadi debit, dan daerah yang paling jauh akan menjadi debit setelah daerah yang paling dekat. Nah, ini adalah satu contoh bagaimana kita membuat sebuah hidrograf dari kejadian hujan. Katakanlah ada kejadian hujan pada waktu pertama, waktu kedua, dan waktu ketiga masing-masing 2 cm per jam, 1 cm per jam, dan 1 cm per jam. Hujan turun dengan asumsi merata pada sebuah das, maka daerah A itu akan tiba pada jam pertama. Maka disebut dengan A1. Nah, setelah daerah A tiba pada jam pertama, daerah B tiba pada jam kedua, maka disebut dengan B1. Besarnya berapa? Besarnya perkalian antara luas das dengan intensitas hujannya. Jadi 2 kali 1, 2. Yang B tiba pada jam kedua, besarnya adalah 2 km dikali dengan 2, yaitu 4. Sedangkan yang C tiba pada jam ketiga, yaitu 3 km dikali dengan 2, 6. Yang D adalah 1 km dikali dengan 2, yaitu 2. Tiba pada jam ke-4. Ini hujan pada jam pertama akan tiba dengan waktu yang berbeda pada hidrograf. Selanjutnya hujan yang jatuh pada jam kedua itu juga akan tiba pada jam kedua juga untuk yang A, kalau yang B pada jam ketiga, C pada jam keempat, dan D pada jam ke-5, dan seterusnya ya. Hingga akhirnya kita jumlahkan hujan yang turun pada jam yang sama menjadi sebuah hidrograf.